Kita ke Amerika Serikat. Cuaca dingin ekstrim di Amerika Serikat belum juga berakhir. Sedikitnya 12 orang dilaporkan tewas akibat suhu dingin ekstrim sejak akhir pekan kemarin. Sejumlah daerah memutuskan untuk menutup sementara kantor pemerintahannya. Tidak hanya itu, sekolah juga terpaksa diliburkan untuk mencegah jatuhnya korban. Di Chicago, suhu telah mencapai minus 28 derajat Celcius dan ini membuat sebagian besar jalanan tertutup salju. Suhu ini disebabkan perpindahan polar vortex atau aliran udara yang biasanya berputar di kutub utara. Cuaca dingin ekstrim melanda hampir sebagian besar negara-negara di Amerika Serikat yang menyebabkan setidaknya 12 orang meninggal dunia. Koresponden CNN Ryan Young memiliki laporannya. A brutal Arctic freeze sweeping over nearly a quarter of the country, bringing the coldest air in a generation to parts of the Midwest. It's freezing cold. My face, my toes, everything. With a low temperature of negative 23 and a wind chill of negative 52. The Windy City's temperatures lower than parts of Antarctica and Alaska, causing giant ice breaks to blanket the river and a wall of ice steam to form along Lake Michigan and across the skyline. The dangerously cold weather even showing its strength inside. The steam froze around where the leaks are in my front door. In Minnesota, a wind chill of 65 below zero. These ultra-marathoners crossing the finish line with their faces fully covered in ice. Police uniforms frozen completely upright to showcase the freezing cold. Residents in both Minnesota and Michigan asked to turn down their thermostats to conserve natural gas. Meanwhile, snow squalls ripping through the northeast, bringing near whiteout conditions and winds of up to 30 miles per hour in New York and Philadelphia. This time-lapse video showing the squall blowing through New York City, lake-effect snow creating blizzard-like conditions in upstate New York. Dropping 2 to 3 inches of snow per hour in Buffalo, where temperatures dipped to negative 35 below zero. Near Rochester, a 21-vehicle wreck bringing this highway to a standstill. A snow squall also to blame for this 27-vehicle pileup near Reading, Pennsylvania. We couldn't see anything because the snow was being driven perfectly horizontal. First responders across the country forced to brave the treacherous conditions. The temperature not only affects the manpower, but also the hose lines freeze up instantly. Firefighters in Indiana covered in ice as they battled this house fire in negative 22-degree weather. Dan untuk mengetahui kondisi langsung dari Amerika Serikat, kami sudah terhubung dengan sambungan Skype dengan Konsul Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Chicago, Bapak Fajar Yusuf. Selamat petang waktu Amerika, Pak Fajar. Selamat petang waktu Chicago. Ya, Pak Fajar, ini sejak akhir pekan lalu memang kita tahu cuaca ekstrim melanda sebagian besar daerah atau wilayah di Amerika. Lalu di Chicago sendiri kondisi terkini saat ini seperti apa, Pak? Kondisi terkini saat ini suhu sudah meningkat menjadi minus 19 Celcius. Setelah kemarin itu suhu bahkan hampir mencapai minus 50 Celcius. Memang pemerintah negara bagian Illinois, Wisconsin, dan Michigan masih memperlakukan state of emergency untuk hari ini, sehingga fase tanggap darurat bencana sudah diaktifkan sejak kemarin. Pemerintah setempat menyediakan penampungan sementara bagi orang-orang yang tidak memiliki rumah. Kantor pemerintahan masih tutup, termasuk kantor pos, layanan samsat untuk membuat SIM, sekolah, dan juga universitas. Hampir 1.700 penerbangan dibatalkan dalam 24 jam terakhir. Oke, lalu Pak Fajar, terkait cuaca ekstrim ini kita tahu banyak korban yang berjatuhan. Begitu di Chicago sendiri bagaimana, Pak? Berapa jumlah korban akibat cuaca ekstrim ini di sana? Laporannya masih belum ada data yang yang pasti, tapi memang di wilayah Midwest itu sudah ada sekitar 8 orang yang meninggal dunia, dan yang terkena dampak itu sekitar 20 di berbagai wilayah di kawasan Midwest Amerika Serikat. Oke, Pak Fajar, apakah cuaca ekstrim yang dinginnya mencapai minus puluhan derajat Celcius ini menjadi sesuatu yang lazim begitu, Pak, terjadi? Tidak, karena memang cuaca yang sangat ekstrim ini bahkan dia merupakan yang paling dingin dalam beberapa dekade untuk kawasan Chicago, dan cuaca seperti ini
dapat menimbulkan bahaya frostbite yang dapat terjadi dalam hanya hitungan menit saja apabila kulit kita langsung terpapar dengan udara dingin, dan juga tentu bahaya hipotermia dan black ice. Black ice ini adalah fenomena di mana jalanan menjadi sangat licin dan menjadi penyebab utama kecelakaan di jalan raya. Oke, lalu Pak Fajar, ini apakah ada himbauan atau apa langkah dari pemerintah setempat ini terkait aktivitas masyarakat yang tentunya terpengaruh atau terdampak dari adanya cuaca ekstrem ini, Pak? Betul, jadi untuk fasilitas publik, fasilitas transportasi itu tidak beroperasi secara penuh. Teman-teman first responders itu pemadam kebakaran, polisi, mereka dalam suasana kewaspadaan untuk memberikan tanggap darurat. Kemudian juga fasilitas tanggap bencana juga diaktifkan apabila memang ada warga yang memerlukan pertolongan. Oke, lalu terkait pelayanan publik ini Pak Fajar, seperti kita tahu kemarin sudah dicabut begitu untuk sementara waktu, lalu dengan adanya cuaca ekstrem ini apakah pelayanan publik di sana juga tetap beroperasi seperti biasa atau bagaimana Pak Fajar? Pelayanan publik kalau untuk sifatnya tanggap darurat tentu dia tetap berlangsung, namun yang beberapa pelayanan publik memang dibatasi, misalnya untuk masalah transportasi. Kami di KJRI Chicago, kami mengikuti himbauan dari pemerintah setempat, meskipun kantor tidak operasional, tetapi Konsul Jenderal RI, Bu Rosmawati Khalid menginstruksikan kepada kami semua, pegawai KJRI, untuk terus-menerus meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan perlindungan serta pelayanan kepada warga negara Indonesia yang memerlukan. Baik, lalu Pak Fajar, ini kita ingin tahu saat ini situasi di sekitar tempat Pak Fajar berada seperti apa? Bisa digambarkan kepada kami di sini, Pak? Masih dingin yang menusuk, jadi kalau kita keluar rumah itu cuaca masih terasa sangat dingin sekali, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kemudian juga tetap diharapkan memang warga tidak berpergian keluar rumah, kecuali memang dalam keadaan yang memang benar-benar diperlukan. Salju itu tetap tebal dan dia mengeras dalam kondisi cuaca sangat dingin ini. Dan juga ada fenomena quake frost. Jadi air di bawah tanah itu membeku dan mengganggu saluran perpipaan. Banyak gedung-gedung yang kemudian terpaksa tidak bisa untuk digunakan karena terganggu bocornya pipa atau meledaknya pipa karena kondisi air yang membeku. Ya, baik, terima kasih Konsul Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Chicago, Bapak Fajar Yusuf atas waktunya bergabung bersama kami. Tetap hati-hati dan selamat petang, Pak.